Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzubillahi min syururi anfusina, wa min sayyiati amalina, may yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadits ke-62. Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu berkata, pernah para sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada zamannya menunggu waktu Isya, sampai kepala mereka terangguk-angguk karena kantuk, kemudian mereka salat dan tidak berwudu. Dikeluarkan oleh Abu Dawud, sahih menurut Daruqutni, dan berasal dari riwayat Muslim. Hadits ke-63. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Fatimah binti Abu Ubaisi datang ke hadapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, sungguh aku ini perempuan yang selalu keluar darah, istihadah, dan tidak pernah suci. Bolehkah aku meninggalkan salat? Rasul menjawab, tidak boleh. Itu hanya penyakit, dan bukan darah haid. Apabila haidmu datang tinggalkanlah salat, dan apabila ia berhenti maka bersihkanlah dirimu dari darah itu, mandi, lalu salatlah. Muttafaq alaihi. Menurut riwayat Bukhari, kemudian berwudulah pada setiap kali hendak salat. Imam Muslim memberikan isyarat bahwa kalimat tersebut sengaja dibuang oleh Bukhari. Hadits ke-64. Ali ibnu Abu Thalib radhiyallahu anhu berkata, aku adalah seorang laki-laki yang sering mengeluarkan madzi, maka aku suruh Mikdad untuk menanyakan hal itu pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan bertanyalah ia pada beliau. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, dalam masalah itu wajib berwudu. Muttafaq alaihi. Lafadznya menurut riwayat Bukhari. Hadits ke-65. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mencium sebagian istrinya, kemudian keluar menunaikan salat tanpa berwudu dahulu. Diriwayatkan oleh Ahmad, dan dinilai lemah oleh Bukhari. Hadits ke-66. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kamu merasakan sesuatu dalam perutnya, kemudian dia ragu-ragu apakah dia mengeluarkan sesuatu, kentut, atau tidak, maka janganlah sekali-kali ia keluar dari masjid, kecuali ia mendengar suara atau mencium baunya. Dikeluarkan oleh Muslim. Hadits ke-67. Talq ibnu Ali radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki berkata, saya menyentuh kemaluanku, atau ia berkata, seseorang laki-laki menyentuh kemaluannya pada waktu salat, apakah ia wajib berwudu? Nabi menjawab, tidak, karena ia hanya sepotong daging dari tubuhmu. Dikeluarkan oleh Imam 5, dan sahih menurut Ibnu Hibban. Ibnul Madini berkata, hadits ini lebih baik daripada hadits Busroh. Hadits ke-68. Dari Busroh binti Sofwan radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menyentuh kemaluannya, maka hendaklah ia berwudu. Dikeluarkan oleh Imam 5, dan hadits sahih menurut Tirmidzi, dan Ibnu Hibban. Imam Bukhari menyatakan, bahwa ia adalah hadits yang paling sahih dalam bab ini. Hadits ke-69. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang muntah, atau mengeluarkan darah dari hidung, mimisan, atau mengeluarkan dahak, atau mengeluarkan madzi, maka hendaklah ia berwudu, lalu meneruskan sisa salatnya, namun selama itu ia tidak berbicara. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, namun dianggap lemah oleh Ahmad dan lain-lain. Hadits ke-70. Dari Jabir ibnu Samurah radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, apakah aku harus berwudu setelah makan daging kambing? Beliau menjawab, jika engkau mau. Orang itu bertanya lagi, apakah aku harus berwudu setelah memakan daging unta? Beliau menjawab, ya. Diriwayatkan oleh Muslim. Hadits ke-71. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memandikan mayit, hendaknya ia mandi, dan barang siapa yang membawanya, hendaknya ia berwudu. Dikeluarkan oleh Ahmad, Nasai, dan Tirmidzi. Tirmidzi menyatakan hadits ini hasan.
Sedang Ahmad berkata, tak ada sesuatu yang sahih dalam bab ini. Hadits ke-72. Dari Abdullah ibnu Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwa dalam surat yang ditulis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk Amr ibnu Hazm, terdapat keterangan bahwa tidak boleh menyentuh Al-Quran, kecuali orang yang suci. Diriwayatkan oleh Malik dan Mursal. Nasai dan Ibnu Hibban meriwayatkannya dengan mausul. Hadits ini malul. Hadits ke-73. Aisyah radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu berzikir kepada Allah dalam setiap saat. Diriwayatkan oleh Muslim dan ditalik oleh Bukhari. Hadits ke-74. Dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam berbekam lalu salat tanpa berwudu. Hadits dikeluarkan dan dilemahkan oleh Daruqutni. Hadits ke-75. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setan itu akan mendatangi seseorang di antara kamu pada saat dia salat, lalu meniup pada duburnya dan membuatnya berhayal seakan-akan ia telah kentut, padahal ia tidak kentut. Jika ia mengalami hal itu, maka janganlah ia membatalkan salat sampai ia mendengar suara atau mencium baunya. Dikeluarkan oleh Al-Bazzar. Hadits tersebut berasal dari Sahih Bukhari Muslim, dari hadits Abdullah ibnu Zaid. Hadits serupa juga terdapat dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Menurut Hakim dari Abu Said dalam hadits marfu, apabila setan datang kepada seseorang di antara kamu lalu berkata, sesungguhnya engkau telah berhadas, hendaknya ia menjawab, engkau bohong. Hadits ini juga dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dengan lafaz, hendaknya ia mengatakan dalam hatinya sendiri,